Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Salah paham akibat potongan cerita masa lalu. Liana menautkan pipi pada anak dan calon menantunya. Dia menarik Chika masuk dan mengabaikan anaknya. Apa kamu tahu? Mama senang sekali kamu mau datang ke rumah. Ucap Liana pada Chika. Sambutan yang hangat dari Liana membuat ketakutan Chika seketika menghilang. Wajah dengan senyuman dari Liana begitu menenangkan hati. Liana mengajak Chika ke ruang keluarga, mengajaknya untuk menikmati cemilan yang sudah disediakan. Coba kamu icip, ini kue di toko Mama. Liana langsung menyodorkan cheesecake pada Chika. Apa kamu mau yang lain? Liana menawari kue yang lainnya. Dia memang suka cheesecake, Ma. Suara Felix terdengar saat dua wanita asyik. Wah, kebetulan sekali. Terima kasih, Tante. Kok panggil Tante, panggil Mama? Chika terkejut, tidak menyangka jika akan mendapatkan kejutan yang berlimpah. Pertama, karena disambut hangat, kedua dilayani bak Tuan Putri dan ketiga dianggap seperti anak. Baik, Ma. Chika menjawab seraya menerima cheesecake yang diberikan, memulai memakan kue yang memang spesial diberikan. Namun, saat satu suapan dimasukkan di dalam mulut, Chika merasakan jika itu adalah cheesecake di toko kue langganannya. Chika adalah pencinta cheesecake, jadi lidahnya sudah sangat hafal dengan rasa kue itu. Apalagi di beberapa toko kue di ibu kota sudah sebagian besar dia coba. Ini kue di toko biasa kamu beli? Felix memotong ucapan Chika. Jadi toko kue itu. Chika mencerna ucapan Felix dan menggabungkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Mama Felix jika itu berasal dari toko kue miliknya. Iya, itu toko kue punya Mama. Wah, jadi kamu suka beli kue di sana. Kamu beli di daerah mana? Chika menyebut salah satu toko kue di dekat mall di daerah selatan. Toko kue itu berada di depan mall persis, dan ternyata memang di sana pusatnya. Namun, Chika heran belum pernah bertemu dengan Mama Felix di sana. Liana tertawa. Dia menjelaskan mungkin kebetulan saja Chika tidak bertemu dengannya. Padahal Liana sering sekali menyambut tamu. Dua wanita itu justru asyik bercerita tentang kue. Liana janji akan mengajari Chika untuk membuat cheesecake seperti di tokonya. Chika begitu bersemangat, apalagi kue yang dibuat adalah kesukaannya. Felix yang melihat kedua wanita yang dicintainya begitu akrab membuatnya begitu senang. Tak banyak yang diharapkan selain bisa melihat dia wanita yang dicintainya tersenyum. Chika yang selesai mengobrol dengan Mama Felix, berkeliling rumah, melihat suasana rumah yang asri sambil menunjukkan kamar yang akan ditempati Chika nanti malam. Kenapa kamu tidak bilang waktu itu jika mamamu pemilik toko kue tempat aku biasa beli? Chika mengingat waktu menjaga Elle, Felix memesan kue. Untuk apa? Tidak terlalu penting, kan? Iya juga. Langkah mereka berhenti di depan sebuah kamar. Felix memberitahu jika itu adalah kamar Chika dan kamarnya berada tepat di samping kamarnya. Karena Felix menjelaskan kamarnya di sebelah kamar Felix, Chika justru tertarik melihat kamar Felix. Chika masuk ke dalam kamar, melihat kamar yang tampak rapi walaupun tidak dihuni. Beberapa foto berjajar rapi. Mata Chika tertarik dengan satu foto yang tampak lucu. Umur berapa kamu ini? Tangannya meraih foto yang terpajang di meja. Mungkin sekitar 5 tahun. Chika tersenyum, membayangkan anak-anaknya akan sama gemasnya dengan Felix. Kenapa tersenyum? Felix yang berada di belakang Chika, memeluk, ikut melihat apa yang dilihat Chika.
Aku hanya membayangkan anak kita akan lucu. Mendengar Chika membahas anak, pikiran Felix jauh memikirkan cara membuat anak. Dia lebih tertarik caranya dibanding hasilnya. Apa kamu sudah siap untuk membuat anak? Felix membalikan tubuh Chika dan bertanya. Chika terkejut dengan apa yang dikatakan Felix, kemudian memukul dadanya. Kenapa tanya prosesnya? Pipi Chika merona mendengar akan hal itu. Untuk membuat hasil yang baik, prosesnya juga harus dipikirkan. Felix senang sekali menggoda Chika, merasa sangat senang melihat pipi merona. Kita akan membahas nanti setelah menikah, bukan sekarang. Sayang sekali. Felix menatap Chika dengan lekat, hingga membuat mereka saling memandang. Perlahan, mereka saling mendekat, ingin merasakan manisnya bibir keduanya. Sepertinya mereka punya kegiatan baru yang begitu mengasyikkan. Namun, belum sempat bibir mereka bertemu, pintu terbuka. Liana yang melihat anaknya akan berciuman, terkejut. Felix yang memeluk Chika seketika langsung melepaskan pelukannya, menjauhkan tubuhnya dari Chika. Sebaiknya kalian segera mempercepat pernikahan saja. Seru Liana, takut justru hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ma, tadi bukan seperti itu. Chika mencoba membela diri. Ya sudah, Mama tinggal urus saja, percepat pernikahannya. Ucap Felix. Chika membulatkan matanya mendengar Felix yang setuju untuk mempercepat pernikahan. Ya sudah, nanti kita ke rumah Chika untuk membicarakan. Liana keluar dari kamar, tetapi dia berbalik kembali. Ayo makan, jangan terlalu lama di kamar. Ajak Liana tersenyum, dia juga pernah muda. Jadi mengerti sekali perasaan menggebu mereka yang sedang berpacaran. Liana keluar dan kembali meninggalkan Felix dan Chika. Kenapa bilang mau mempercepat? Ucap Chika seraya memukul Felix. Iya, Mama bertanya, aku hanya menjawab. Tapi, apa kamu tidak mau mempercepat pernikahan kita? Felix mencekal tangan Chika yang sedari tadi memukuli dadanya, memandang Chika yang tampak kesal. Bukan begitu, aku. Chika bingung harus menjelaskan seperti apa. Acara yang mendadak sepertinya dia belum siap. Aku tidak akan memaksa jika memang kamu tidak mau. Felix yang merasa Chika belum siap tidak mau memaksakan. Kita akan rencanakan sesuai dengan rencana awal. Tangan Felix membelai lembut Chika. Berikan waktu aku, jika memang aku sudah siap, tidak masalah jika dipercepat. Chika meyakinkan Felix yang sebenarnya tampak kecewa. Seluruh waktuku akan aku berikan jika memang kamu membutuhkannya. Chika selalu saja tak bisa berkata apa-apa jika Felix sudah mengeluarkan kata-kata yang membuat hatinya meleleh. Ayo makan, nanti Mama lihat kita masih di kamar, dia akan menikahkan kita hari ini juga. Felix tertawa dan menarik tangan Chika lembut, membawanya ke meja makan. Di meja makan sudah tampak Liana menunggu. Senyumnya sudah mengembang menyambut anak dan calon menantunya. Liana ingat betul bagaimana wajah Chika waktu Felix melamarnya. Jelas sekali tidak suka. Namun, gadis itu sekarang sudah sangat dekat dengan Felix, dan itu menandakan jika memang dia menyukai Felix. Mama senang, kamu menikah dengan orang yang kamu cintai. Semalam Chika menginap di rumah Mama Felix. Sesuai dengan rencana, dia akan memasak dengan Mama Felix. Membuat kue cheesecake kesukaannya. Di dapur sudah ada bahan yang disiapkan. Dengan cekatan Mama Felix membuat cheesecake dan mengajari Chika. Chika begitu senang membuat kue dengan Mama Felix. Apa boleh saya menanyakan sesuatu, Ma? Tanyalah. Liana mengaduk adonan kue. Kebetulan perusahaanku bekerja sama dengan Julian Company,
apa benar itu perusahaan Papa Felix? Sebenarnya Chika sudah tahu, tetapi dia ingin membuka pembicaraan saja. Oh, dia bekerja sama dengan Maxton rupanya. Liana tersenyum tipis. Apa Felix juga sudah tahu? Sudah, karena memang beliau ingin apartemennya yang akan dibangun dikerjakan Adion. Ternyata itu caranya mendekati Felix. Maksudnya? Chika masih tidak mengerti. Karena kamu akan menjadi menantu di rumah keluarga Julian, paling tidak kamu harus tahu sedikit. Liana tersenyum tipis. Chika yang melihat tak bisa mengartikan bagaimana dan apa yang terjadi. Kami sudah bercerai sejak Felix masuk bangku kuliah. Papa Felix menikah lagi, tetapi sampai sekarang tidak memiliki anak. Sudah beberapa kali dia meminta Felix untuk mengurus perusahaannya, tetapi Felix tidak mau. Dia lebih memilih jadi asisten Brian daripada harus menerima permintaan papanya. Chika baru mengerti jika Papa Felix sengaja mengajak kerjasama dengan Regan agar bisa dekat dengan anaknya. Sebenarnya aku tidak masalah, tetapi Felix sepertinya benar-benar tidak mau. Liana mulai memindahkan adonan. Karena tidak mau mengganggu acara memasak, Chika memilih tidak banyak bertanya lagi. Mereka melanjutkan memasak dan membuat kue sambil menceritakan hal lain. Saat kue jadi, Chika mencicipinya. Sebagai pencinta cheesecake, dia merasa sangat senang karena bisa makan cheesecake seenak buatan Mama Felix. Lidahnya benar-benar dimanjakan dengan makanan enak satu itu. Wah, sudah jadi. Felix yang datang ke dapur sehabis pergi ke pencucian mobil langsung ikut bergabung. Mencicipi kue buatan dua wanita cantik dalam hidupnya. Tawa mereka terdengar saat saling bercerita sambil menikmati kue. Liana menceritakan bagaimana dulu Felix suka sekali makan kue, yang akhirnya mengantarkan sang mama berbisnis kue. Chika begitu senang mendengar cerita Felix waktu kecil, terdengar mengemaskan berbeda sekali dengan yang sekarang. Chika dan Felix pulang setelah puas bisa menginap di rumah mamanya. Mereka berpamitan dan berjanji akan ke rumah lagi lain waktu. Chika yang pulang membawa cheesecake buatnya, lebih tepatnya sih, buatan Mama Felix, karena dia hanya membantu. Rasanya sangat senang bisa menghabiskan waktu dengan calon mertuanya. Sering sekali Chika mendengar cerita Sea yang menceritakan mertuanya yang baik dan kini dia merasakan akan hal itu. Akan mendapatkan mertua yang baik. Sampai di apartemen, Chika menyimpan kue yang dibuatnya tadi di lemari pendingin. Bersama dengan Felix, Chika menikmati sore di hari terakhir liburnya. Menikmati langit jingga dari balkon kamarnya. Apa saja yang kamu ceritakan dengan Mama? Banyak, termasuk dengan papamu. Oh, Mama juga menceritakan itu. Apa yang membuat kamu membencinya? Chika ingin tahu bagaimana perasaan Felix. Aku tidak membencinya, tetapi aku tidak suka saja. Dia meninggalkan Mama hanya untuk wanita lain dan wanita itu adalah mantan kekasih Papa. Chika mengerti perasaan Felix. Karena tidak tahu bagaimana posisi seperti itu, dia hanya bisa menguatkan Felix. Jika percintaan belum usai, seharusnya diselesaikan sebelum menikah. Jadi tidak akan ada perceraian. Chika terdiam. Dia teringat Eriks. Walaupun belum ada kata jadian ataupun cinta, dulu dia pernah sedekat itu dengannya. Aku akan mengatakan padanya jika aku akan menikah. Mengakhiri perasaan yang aku kira cinta. Seperti yang dikatakan Felix, Chika tak mau ada masalah nanti di pernikahannya. Tak mau sampai tiba-tiba perasaan cinta tumbuh lagi di hatinya setelah pernikahan. Hari ini Chika pulang sendiri karena Felix menemani Brian untuk menemui klien. Dia memilih untuk naik taksi mencapai apartemennya. Namun, saat menunggu taksi, dia melihat mobil yang tidak asing. Hai Nona cantik.
Sapa Eriks yang membuka kaca mobil. Eriks. Chika terkejut dengan kedatangan Eriks. Padahal kemarin dia berniat untuk menghubungi pria itu, tetapi ternyata justru pria itu ada di hadapannya. Apa kamu terkejut? Eriks membuka pintu mobil dan mempersilakan Chika untuk masuk. Tentu saja aku terkejut. Chika masuk ke dalam mobil, memakai seat belt dan kembali bertanya pada Eriks. Kapan kamu pulang? Bukannya harusnya 6 bulan baru kamu boleh pulang? Aku akan jelaskan nanti sambil kita minum secangkir kopi. Eriks tersenyum manis pada Chika. Melajukan kembali mobilnya menuju ke salah satu restoran di dekat kantor Maxton. Sampai di sebuah restoran mereka memesan kopi dan mulai berbincang, menceritakan kisah masing-masing. Eriks menceritakan apa yang membuatnya kembali dan mengambil cuti, sedangkan Chika menceritakan semua yang terjadi padanya selama ini. Setelah asyik berbincang, Eriks mengantarkan Chika untuk ke apartemennya. Ketemu besok lagi. Tentu. Chika turun dari mobil dan melambaikan tangan pada Eriks yang melajukan mobilnya meninggalkan apartemen. Chika menuju ke apartemennya untuk membersihkan diri. Kemudian dia ke apartemen Felix untuk menyiapkan makan malam. Namun, saat sampai di apartemen, Felix sudah ada di apartemen. Kamu sudah pulang? Chika tersenyum manis. Sudah. Felix sedang memainkan ponselnya duduk di sofa ruang tamu, tanpa menoleh sama sekali pada Chika yang baru datang. Chika menghampiri Felix dan ikut duduk di sampingnya. Tangannya melingkar di tangan Felix ikut melihat ke arah ponsel Felix. Ternyata tunangannya itu sedang bermain game. Aku mau bilang sesuatu. Ragu-ragu Chika mengatakan niatnya. Apa? Felix masih terus saja memainkan game di ponselnya. Aku mau mempercepat pernikahan kita. Sedari tadi pulang dari bertemu Eriks, Chika sudah merencanakan akan hal itu. Untuk apa mempercepat pernikahan? Dahi Chika berkerut dalam, bingung kenapa Felix justru bertanya. Dia ingat sekali kemarin Felix begitu antusias untuk mempercepat pernikahannya. Apa karena ini? Felix mengambil sesuatu yang disimpannya di belakang tubuhnya dan melemparnya ke atas meja. Suaranya sedikit naik 1 oktav dari biasanya. Chika menatap apa yang dilempar Felix dan dia mengenali apa itu. Itu adalah undangan pernikahan Eriks yang juga dia dapat tadi saat bertemu dengan Eriks. Apa maksud kamu dengan mengatakan aku mempercepat pernikahan kita dengan undangan dari Eriks? Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Felix. Setelah Eriks mencampakkanmu dan menolak cintamu, kamu ingin mempercepat pernikahan kita, begitu bukan? Felix menatap tajam pada Chika. Ingatannya kembali pada apa yang dilihat dan didengarnya tadi di restoran. Felix yang melajukan mobilnya menuju ke kantor Chika, menjemput tunangannya itu, karena rencana bertemu klien dibatalkan. Namun, saat tiba di kantor, dia mendapati Chika masuk ke dalam mobil yang dia hafal mobil siapa itu. Itu adalah mobil Eriks, orang yang menjadi rivalnya untuk mendapatkan Chika. Pandangan Felix beralih pada undangan berwarna biru yang berada di dashboard mobilnya. Tadi Brian memberikannya padanya, karena kemarin Eriks menitipkannya pada temannya itu. Namun, tetap saja tak membuat perasaannya lega, karena kenyataannya tunangannya pergi dengan Eriks. Tak mau berlama-lama, Felix mengikuti mobil Eriks. Sampai di sebuah restoran, Felix memakai masker, kacamata dan melepas jasnya, menyisakan kemeja putih yang dipakainya. Entah kenapa, dia ingin mendengar apa yang dibicarakan tunangannya. Duduk di kursi yang tak jauh dari Chika dan Felix, dia mendengarkan pembicaraan mereka. Aku akan menikah bulan depan. Eriks tersenyum dan menyerahkan undangan pada Chika.
Wajah Chika tampak terkejut saat dari kejauhan Felix melihatnya. Kamu akan menikah, kenapa tidak memberitahu aku? Maaf, selama ini aku jarang sekali menghubungimu, jadi aku belum sempat memberitahu. Chika tampak mengembuskan napas yang dari jauh Felix lihat dan tidak bisa dia artikan apa. Aku dengar kamu sudah bertunangan dengan Felix, kenapa kamu tidak menceritakan padaku? Aku. Chika tampak bingung menjelaskan. Sebenarnya aku tidak menceritakan karena aku berencana menggagalkan rencana pernikahan. Seketika Felix merasakan sesak yang teramat dalam saat mendengar ucapan Chika. Tidak menyangka jika tunangannya merencanakan itu semua. Kenapa kamu merencanakan akan hal itu? Tanya Erix. Karena aku mencintaimu. Hati Felix semakin hancur mendengar hal itu. Tidak menyangka Chika sebenarnya tidak menyukainya. Ternyata kamu mengizinkanku mencium agar bisa membatalkan pernikahan? Karena tidak mau mendengarkan lebih banyak ungkapan cinta Chika, Felix memilih pergi. Apa maksudmu? Pertanyaan Chika membuyarkan pikiran Felix yang mengingat kejadian tadi dilihatnya di restoran. Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Erix di restoran. Bagaimana kamu terkejutnya mendengar Erix akan menikah dan bagaimana kamu mengatakan cinta pada Erix? Chika semakin dibuat bingung dengan ucapan Felix. Ungkapan cinta yang mana yang didengarnya? Mengingat kembali ucapannya pada Erix, dia menemukan jika dia mengatakan jika dia mencintai Erix. Apa saja yang kamu dengar? Mendapati pertanyaan Chika, Felix malas sekali. Bagaimana kamu berusaha membatalkan rencana pernikahan dan bagaimana kamu mengatakan cinta? Chika mengangguk-anggukan kepalanya. Memang benar, aku merencanakan untuk membatalkan pernikahan kita. Dia tidak menyangkal sama sekali dengan tuduhan Felix. Aku juga mengatakan kalimat, aku mencintaimu, pada Erix. Mendengar pengakuan dosa Chika rasanya Felix kesal sekali. Berkaca pada papanya, Felix takut Chika akan kembali pada Erix setelah mereka menikah. Kita batalkan saja pernikahan kita seperti yang kamu inginkan. Tak ingin bernasib sama Felix memutuskan hal itu. Chika terdiam, tidak menyangka kalimat itu keluar dari Felix. Apa kamu tidak mau mendengar penjelasanku? Di dalam kekesalan yang masih menyesakkan hati, Felix merasa belum siap untuk menerima penjelasan apa-apa. Aku butuh waktu sendiri. Chika menyadari penjelasannya juga tidak akan bisa diterima Felix jika tunangannya itu masih sangat kesal. Baiklah, kalau memang kamu ingin sendiri, aku akan jelaskan semua jika kamu sudah lebih baik. Dia melangkah keluar dari apartemen Felix, menuju ke apartemennya. Sampai di kamar, dia menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Harusnya kamu mendengar semuanya, baru menyimpulkan semua. Ingatannya kembali pada pertemuan beberapa jam yang lalu dengan Erix. Bersambung.